Christy memukul-mukul kepalanya. Ya Tuhan, Christy, kekacauan apa yang telah kau buat? Batinnya menggeliat. Habislah sudah karirku yang baru berusia beberapa hari ini. Ucap Christy mau menangis dan sendu di hati. Christy membuka pintu kamar itu pelan-pelan. Sepertinya presiden direktur sedang tidak ada. Christy mengendap-endap keluar sambil berjinjit agar gerakannya tidak terdengar. Apa kau mau pergi membawa baju kemejaku? Ucap Edward. Tubuh Christy membeku. Ketahuan. Ucap Christy dalam hati sambil menggigit bibirnya. Edward berdiri bersedekap di depan Christy Chu. Apakah wanita ini benar-benar akan pergi keluar dengan seperti ini? Ucap Edward dalam hati sambil memandangi kemeja selutut yang dipakai Christy. Christy menunjukkan kaki jenjang panjangnya dan mempertegas jari-jari kecil kakinya yang imut. Edward mengambil tas yang ada di sofa dan memberikannya kepada Christy. Bajumu yang semalam telah kubuang, kau pakailah baju ini. Cepatlah atau kita akan terlambat pergi ke kantor, ucap Edward Gu. Christy Chu masih mencoba mencerna perkataan Edward. Maksudnya kita akan bersama-sama pergi ke kantor kah? Tanya Christy dan menutup mulutnya karena panik. Cepatlah bersiap, atau aku akan memotong gajimu untuk ganti rugi kejadian tadi malam, ucap Edward Gu. Christy Chu segera melesat mandi dan bersiap. Setelah sarapan mereka pergi ke kantor bersama-sama. Sepanjang perjalanan Christy merasa was-was, bagaimana jika teman-temannya nanti melihat dia pergi ke kantor bersama-sama dengan presiden direktur. Direktur, bisakah aku turun di depan? Aku akan naik kereta saja, pinta Christy. Patul, atau kupotong gajimu, ucap Edward. Pria ini kenapa sedikit-sedikit mengancam memotong gajiku? Batin Christy mendengus kesal. Christy merasa lega ketika mengetahui presiden direktur memiliki tempat parkir sendiri dan lift khusus sendiri. Dengan begini tidak akan ada gosip yang merebak. Christy memilih memakai lift umum. Christy berlari dengan cepat agar sampai terlebih dahulu sebelum presiden direktur sampai ke ruangannya. Edward berdiri selama 5 menit di depan lift khususnya, barulah masuk setelah 5 menit berlalu. Tak berapa lama Christy sampai, Edward pun sampai. Christy merasa lega bisa melewati hari ini tanpa meninggalkan jejak gosip. Christy mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena tak ingin Edward Mu sampai lebih dulu di ruangannya. Hei, kemana kau tadi malam? Tanya Yuri kepada Christy. Itu Im karena merasa mabuk jadi tadi malam aku memilih kembali lebih dulu, ucap Christy. Helen datang dan menarik lengan Christy. Helen menariknya ke toilet. Christy, katakan kepadaku semalam kau pergi kemana? Semalam aku bertemu dengan si brengsek Eric. Dia bilang kau pergi dengan calon suamimu. Tanya Helen berapi-api. Christy mengajak Helen masuk ke salah satu bilik toilet. Ses, pelankan suaramu, ucap Christy dengan gugup. Helen, aku bersumpah tidak akan pernah menyentuh alkohol lagi. Semalam ku dibuat menjadi gila karenanya, ucap Christy sambil mau menangis. Katakan apa yang terjadi, tanya Helen penasaran. Christy menceritakan kejadian semalam dengan berbisik kepada Helen. Mendengar cerita Christy hampir-hampir saja membuat Helen tercekik karena tersedak. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Christy muntah di tubuh presiden direktur yang penyuka kebersihan itu? Habislah riwayatmu kali ini Christy sayang. Kenapa kau selalu tidak beruntung jika berhubungan dengan pria? Ucap Helen yang turut bersedih melihat nasib teman baiknya ini. Christy, di mana kau? Presiden direktur meminta kopinya, ucap Yuri melalui ponselnya. Christy segera melesat meninggalkan toilet dan meninggalkan Helen yang masih terperanjat kaget. Yang akan terjadi, terjadilah, ucap Christy sambil mengaduk-aduk kopi untuk Edward itu. Pura-pura hilang ingatan. Christy segera membuatkan kopi dan membawanya ke ruangan. Christy menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan berpura-pura hilang ingatan saja tentang kejadian semalam. Christy menaruh kopi itu di atas meja dengan pelan, perlahan-lahan melangkah mundur membalikkan badannya. Berjalan pelan ke pintu keluar, sambil menggigit-gigit bibirnya. Berhenti, perintah Edward Gu. Christy perlahan membalikkan badannya. Ya Pak Direktur, ucap Christy. Edward menggerakkan jarinya memberi tanda agar Christy mendekatinya.
Christy perlahan mendekatinya. Tantang tadi malam aku akan menuntut ganti rugi kepadamu, ucap Edward Gu. Itu, direktur bisa memotong dari gajiku saja, ucap Christy. Aku menuntut ganti rugi 500 juta, ucap Edward Gu. Mata Christy melebar memandang Edward Gu. Apa-apaan pria ini kaya tapi begitu perhitungan dan serakah, ucap Christy dalam hati dengan kesal. Tuan, aku hanya memakai kemejamu, mengapa aku harus mengganti rugi dengan amat mahal? Protes Christy. Bukan hanya kemeja, tapi kau juga sudah menjadikanku seorang baby sister pada malam itu, ucap Edward dengan serius. Ini, bukankah dia yang dapat keuntungan lebih banyak dari kejadian semalam? Kenapa jati dia yang menuntut ganti rugi, pikir Christy. Tuan, apa itu tidak terlalu berlebihan? Tanya Christy dengan putus asa. Kau hanya memiliki dua pilihan, membayar ganti rugi, atau menjadi pacar settinganku, ucap Edward Gu. Akhir-akhir ini ibuku ribut sekali memintaku menikah, dan sibuk melemparku ke sana kemari untuk dijodohkan, tambahnya lagi. Kau cukup datang, jika aku memintamu datang. Edward Gu menjelaskan peraturannya. Semudah itu? Tanya Christy. Edward Gu mengangguk. Christy menimbang-nimbang penawaran Edward Gu, lalu memutuskan tidak ada salahnya menerima tawaran Edward Gu. Baik, sepakat. Tapi kau harus berhenti mengancam sedikit-sedikit akan memotong gajiku, pinta Christy. Oh, untuk kesepakatan ini aku akan memberikan kompensasi untukmu, bonus 12 bulan gaji, ucap Edward Gu. Ah, benarkah itu? Ucap Christy dengan mata berbinar sambil memegang tangan Edward Gu. 12 bulan gaji, bukankah itu bernilai puluhan juta? Tentu saja membuat Christy senang hati dan langsung bisa segera pindah mencari apartemen. Christy nampak tersenyum-senyum keluar dari ruangan presdir. Dia mengira dirinya akan dihukum, namun siapa sangka presdir yang menyebalkan itu malah memberinya bonus, meski dia harus mengerjakan pekerjaan ekstra di luar pekerjaannya sebagai sekretaris. Bersiaplah, kita akan bertemu dengan ibuku. Isi pesan Edward. Eish, pria ini benar-benar tidak ingin merugi, ucap Christy dalam hati. Sepulang jam kantor, Christy ikut pulang dengan Edward untuk makan malam dengan ibunya. Ingat, kau harus berakting dengan baik nanti, ucap Edward Gu. Jika tidak, bonusnya akan kupotong, tambah Edward Gu. Aish, pria ini benar-benar perhitungan dan pelit sekali, ucap Christy dalam hati. Ya tuan muda, tenanglah, aku akan berakting meyakinkan, sangat-sangat meyakinkan sampai-sampai nanti ibumu mengira kita akan segera menikah, jawab Christy dengan kesal. Mereka tiba di rumah tua keluarga Gu. Christy terkagum dengan bangunan rumah tersebut. Rumah bergaya tradisional. Rumah keluarga Gu dibangun dalam sebuah lahan tertutup dengan banyak bangunan di dalamnya. Edward hanya tersenyum melihat wajah Christy yang terkagum-kagum. Hei, kemari cepat. Apa kau begitu mengagumi rumahku ini? Tanya Edward Gu. Tuan, ini indah sekali. Jika kau memintaku untuk tinggal di sini, dengan senang hati aku akan tinggal di sini, ucap Christy. Edward mengernyitkan alisnya. Dari semua wanita yang dia kenal, hanya baru Christy saja yang menyatakan suka jika harus tinggal di rumah tua ini.